Oke, selamat pagi Bu Rifka. Selamat pagi, Bu Ya, Lina. oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Puji baik. Tuhan, syukur nggih. Ya, terima kasih Bu Rifka. Kemarin Bu Rifka sudah mengirim ke saya nggih Iya. modul ajar yang akan dipakai untuk pembelajaran besok nggih. Itu sudah saya terima dan mungkin Ibu juga sudah tahu nggih umpan balik yang sudah saya berikan catatan-catatan kecil di situ. Nanti monggo Ibu persiapkan lagi untuk pembelajaran besok. Nah, Bu Rifka, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum besok kita supervisi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Rifka. Ya. Yang pertama, kira-kira besok di dalam pembelajaran itu pengembangan apa yang hendak dicapai, pengembangan dalam hal apa yang akan Ibu capai pada pembelajaran besok, apakah dalam prosesnya, apakah di dalam pelaksanaan KSE-nya, kompetensi sosial emosional, atau disiplin positif, atau hal yang mana, mungkin supaya nanti kita bisa tahu fokus dari pengembangan pembelajaran besok itu apa. Iya. Sebenarnya begini Bu Lina, karena saya sendiri masih belum belum terlalu memahami mana yang dimaksud dengan KSE dan kemudian dan sebagainya. Nah, kalau yang di pembelajaran saya itu nantinya yang akan saya tekankan itu yang ada di penekanannya itu adalah di prosesnya. Jadi ketika nanti anak-anak nanti akan disampaikan apa itu yang dimaksud dengan berita, kemudian mengaitkan dengan hal yang sudah dijalani di hari-harinya, kayak berita itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu nanti anak-anak akan berdiskusi, kemudian membedah sebuah berita dengan dua hal yang berbeda, nanti dari yang elektronik dan juga dari yang cetak. Kemudian nanti mereka sendiri akan menemukan perbedaannya dari kedua hal itu. Jadi mereka sebenarnya belajar mandiri. Nah, di sini saya hanya sebagai pendamping aja. Nanti mereka menemukan hal-hal yang baru bagi mereka. Nah, kalau hal yang seperti itu sebenarnya masuk ke yang mana saya juga masih belum paham Belina itu yang mana. Makanya mungkin nanti Belina bisa memberikan gambaran. Jadi, oh ternyata penekanan yang selama ini saya lakukan tuh ternyata ke arah yang ini. Ya. Oke, baik. Tadi Bu Rifka mengatakan pengembangannya di proses ya. Tentang apa tadi berita ya, tentang berita. Nah, kalau begitu berarti ada dua penekanan ini mungkin Bu Rifka yang akan Ibu tekankan nih di dalam proses dan kontennya. Kontennya itu materinya. Nggih, betul. Iya. Dalam materinya karena membedakan gitu ya. Iya, membandingkan antara media cetak dan elektronik. Oke, berarti nanti fokus pada pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti di prosesnya. Nah, kalau tadi Ibu mengatakan mereka akan berdiskusi sendiri, nggih. Nah, apakah dari nanti mereka berdiskusi itu berdasarkan pengelompokan apa, Bu Rifka nanti? Ya, kalau selama ini Bu, karena saya memang kemarin tuh sebenarnya sudah ada diagnostik awal gitu ya Bu, tapi kebetulan belum terlalu jalan gitu, karena anak-anak lebih nyaman dengan kelompoknya itu mereka dengan berkelompok dengan kelompok yang mereka buat sendiri gitu. Jadi kalau misalnya digolongkan dengan ini dengan kelompok yang seperti ini, mereka rada kurang nyaman, akhirnya jalan diskusinya itu tidak sepenuhnya diskusi. Sedangkan di sini yang saya maksudkan adalah mereka bisa jalan dengan diskusinya, nyaman dengan kelompoknya, menemukan hasilnya itu secara bareng-bareng. Jadi kebetulan saya mengambil kelompoknya itu nantinya hanya akan dengan meja, dengan sesuai dengan yang mereka mau aja, mungkin dengan sebelahnya atau mungkin dengan belakangnya, seperti itu. Oh ya, jadi berdasarkan minatnya mereka dengan siapa begitu ya. Oh ya, jadi kalau pengelompokan itu memang kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu masih agak bingung ya Bu Rifka, karena memang kita secara mandiri itu belum ada BIMTEK atau pelatihan. Nah, nanti mungkin Bu Rifka itu bisa besok di dalam pengelompokannya itu berdasarkan diagnostik awal ya, asesmen diagnostik itu. Nah, jadi sebenarnya asesmen awal atau asesmen diagnostik itu tidak melulu tentang ini Bu Rifka, diberikan tes itu enggak. Mungkin nanti
Bu Rifka bisa menanyakan kepada anak-anak gaya belajarnya. Nah, itu dari gaya belajar itu nanti bisa dipakai sebagai acuan untuk pembentukan kelompok begitu. Misalnya kalau belajar anak-anak dengan apa? Misalnya kalau mereka dengan harus ini teks, ini konsentrasi pada teks penuh, ini berarti dia visual ya, visual itu. Tapi kalau ada anak yang belajar dengan mendengarkan radio apa mendengarkan apalah lagu-lagu, itu berarti mengarahnya kepada audio ya, audio atau kinestetik. Nah itu jadi kadang-kadang kita memang sok kesulitan di dalam menentukan asesmen diagnosis gitu. Jadi simpel saja nanti di dalam pembelajaran, awal pembelajaran itu Bu Rifka bisa mengelompokkannya berdasarkan itu. Nah itu. Oke. Nah terima kasih Bu Rifka. Berarti nanti di dalam pembelajaran besok yang akan Bu Rifka lakukan itu berdasarkan pengembangan proses dan konten begitu ya. Jadi nanti Ibu fokusnya kepada proses diskusi itu, yes. Sama konten. Konten itu berarti nanti Ibu menyiapkan materi ya, materi untuk pembelajaran besok. Berarti kalau berdasarkan kelompok-kelompok itu nanti bisa materinya ada yang berupa visual, ada yang berupa audio visual, begitu ya Bu. Berarti menyiapkannya berupa ketiga itu ya Bu, ketiga minat itu mungkin ya. Jadi tapi tidak harus bergantian itu, tidak, tapi secara bersamaan. Nanti yang satu itu bisa kelompok satu ini mengamati. Boleh mereka mendengarkan yang Ibu tayangkan misalnya begitu. Jadi tidak harus satu-satu. Nah, gitu. Jadi begitu ya Bu Rizka nggih. Berarti besok pada pengembangan proses dan konten begitu nggih. Mungkin ada beberapa atau pertanyaan yang Ibu sampaikan? Ya mungkin hanya itu tadi Bu, yang karena memang secara sendiri, secara mandiri itu saya hanya tahu ya kayak diferensiasi itu ya hanya yang kita harus memahami siswa yang nggak boleh yang hanya memukul rata satu satu kemampuan gitu. Nah kalau nanti itu misalnya sudah tahu nih anak ini sudah yang ini ternyata yang menulis seneng yang hanya fokus kepada tulisan, ini kepada audio, nah ini pada kinetik. Kemudian kalau sudah seperti itu, apakah nanti hasil akhirnya itu misalnya kayak nanti membuat berita gitu misalnya, yang satu itu hanya ingin membuat nulis aja Bu, nah yang satu ini berupa video Bu, nah yang satu itu pengen yang ada terjun langsung, apakah kayak itu boleh? Gitu? Boleh Bu. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu boleh macam-macam. Misalnya Bu, nih pengumpulan dalam hal pengumpulan tugas. Nah, misalnya Ibu memberikan tugas besok dikumpulkan paling lambat hari Senin misalnya begitu. Tapi anak itu sudah mengumpulkannya hari Jumat. Nah, itu pun sudah termasuk diferensiasi. Jadi tidak melulu harus dalam bentuk produknya tidak, tetapi dalam pengumpulan waktu itu sudah termasuk diferensiasi Bu. Iya. Jadi misalnya harusnya numpuknya Senin, tapi hari Jumat itu anak sudah numpuk. Nah itu termasuk diferensiasi, perbedaan. Yang satu numpuknya hari Senin, yang satu numpuknya hari Senin jam segini. Itu termasuk diferensiasi. Berarti itu sudah termasuk ya? Begitu. Termasuk dengan tugas yang nanti beda-beda yang akan diberikan menurut mereka itu juga berarti bisa gitu. Misalnya silakan hari ini kalian membedakannya dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk video atau tulisan atau dalam bentuk puisi juga boleh. Nah itu diferensi produk tapi tidak harus berbeda seperti itu Bu Rifka. Mungkin ini kita belajar bersama-sama gitu Bu Rifka. Oke Bu Rifka, semoga besok pembelajaran yang akan Ibu terapkan di anak-anak itu bisa berjalan lancar, dan mohon maaf besok saya supervisi itu ya, menunggu bagaimana pembelajaran yang berlangsung gitu. Dan nanti kalau misalnya karena saya hanya selama ini yang ngajar ya seperti itu, nanti mungkin ada banyak masukan-masukan monggo nanti untuk perbaikan saya. Siap ya. Begitu Bu Rifka. Terima kasih, sampai jumpa besok nggih. Selamat siang. Selamat siang.